Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dedi Sugianto SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menemukan banyak kesulitan dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, tentang mendesain pembelajaran. Kedua, karakter anak. Ketiga, penilaian anak. Empat, kompetensi siswa. Dan yang terakhir, refleksi pembelajaran. Saya kesulitan dalam mendesain pembelajaran. Saya juga kesulitan mengenal karakter setiap anak. Seringkali saya juga memberikan kriteria penilaian yang sama. Saya juga selalu mengajar ketercapaian kompetensi, dan saya juga tidak bisa mengetahui keberhasilan pembelajaran tanpa adanya refleksi pembelajaran. Selanjutnya, jadi sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya masih berpikir bahwa hasil akhir adalah segalanya dengan kriteria ketuntasan penilaian yang sama, dengan masih menggunakan teori, yaitu siswa yang mendapatkan nilai yang memuaskan, maka dialah siswa yang sangat pandai. Sedangkan siswa yang mendapatkan nilai yang terendah, maka dialah siswa yang bodoh, tanpa melihat kodrat alam dan zaman pada diri siswa, sehingga siswa menjadi tidak percaya diri. Setelah mempelajari modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengambil 3 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, pendidikan menuntun. Ketiga, pendidikan memerdekakan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin mengerti akan 1. Setiap anak itu unik. 2. Setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda. 3. Setiap anak mempunyai bakat dan kemampuan tersendiri. 4. Dan setiap anak mempunyai kekurangan tersendiri. Saya yakin saya harus bisa memotivasi anak. Saya harus bisa mempercayai bakat anak. Saya harus bisa mendorong kemampuan anak. Saya juga harus bisa memberikan arahan yang terbaik untuk anak, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madjo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dengan begitu, anak akan mencapai potensi yang paling tertinggi. Pendidikan menuntun. 1. Sebagai pendidik, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. 2. Guru harus bisa menuntun siswanya. Yang ketiga, guru harus menuntun siswa sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa. Jadi, guru harus bisa menjadi tauladan bagi siswanya, baik dari perkataan atau perbuatan, karena guru selalu dilihat dan ditiru oleh anak. Saya sebagai pendidik harus bisa membuat suasana kelas ceria untuk menuntun siswa dalam penanaman budi pekerti. Dan saya harus bisa menjadi guru yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pendidikan memerdekakan. Pendidikan memerdekakan itu tanpa tekanan, berpihak pada anak, gaya belajar yang beraneka ragam. Siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak, menghargai kebutuhan dan keinginan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mampu memodifikasi gaya belajar sesuai dengan kebutuhan anak agar suasana kelas ceria. Strategi saya yaitu saya harus bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan siswa sesuai dengan karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar dengan menggunakan metode belajar yang bervariatif. Penerapan di kelas untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Menerapkan pembelajaran bervariatif
sesuai dengan sosial dan budaya setempat. Saya harus bisa menjalin komunikasi yang baik untuk mengetahui karakter dan latar belakang siswa. Saya juga harus bisa memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan karakter. Saya harus bisa memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai dengan bakat dan minat siswa. Dan yang terakhir, saya harus bisa menerapkan sistem AMO, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Terima kasih. Saya Nedi Sugianto. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.